Generasi sekarang ini tidak memandang muda, tua, kita semua itu hobi nonton, malas membaca. Kita mau lihat gitu. Dan menarik dalam kitab suci itu selalu iman itu berhadapan dengan minat orang atau kelemahan kecenderungan orang untuk melihat tanda. Mana tandanya? Perbedaan Sakaria dengan Elisabet, kenapa Sakaria itu dihukum menjadi bisu? Kenapa Maria tidak dihukum? Konteksnya hampir sama. Maria itu juga bertanya kepada malaikat Gabriel, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Aku tidak kenal laki-laki, kok bisa saya hamil, itu gimana? Sakaria bertanya, bagaimana saya tahu bahwa hal ini mungkin terjadi? Gabriel marah karena Sakaria bertanya. Dengan kata lain, Sakaria mau tanya, mana tandanya bahwa hal itu akan terjadi? Gabriel menjadi marah. Aku Gabriel, aku melayani Tuhan, karena kau tidak percaya perkataanku, ini tandanya kau menjadi bisu. Dan Sakaria menjadi bisu. Jadi iman yang meminta tanda itu iman seperti iman kanak-kanak. Saya pernah menyaksikan seorang ibu, dia kasih tahu anaknya, jangan main pisau, pisau itu tajam bisa melukaimu. Tapi anaknya bengkung ya, keras kepala, dia mainan pisau. Akhirnya ibu itu ambil pisaunya, dia ambil kertas, dia tunjukkan di depan anaknya, lihat ini. Dia beginikan pisau itu dengan kertas, hus, kertas itu sudah terpotong jadi dua. Itu menunjukkan kepada anak ini pisau tajam, kamu bisa terluka oleh pisau ini. Habis itu anak itu takut mainan pisau. Kita seringkali iman kita tuh iman yang kekanak-kanakan, menjadi kanak-kanak. Yesus bilang, barang siapa mau masuk kerajaan Allah, dia harus menjadi seperti anak kecil. Menjadi iman seperti anak kecil yang bergantung kepada bapaknya itu baik. Tapi iman yang kekanak-kanakan itu iman yang meminta tanda dan bukti. Mana tandanya? Kan Yesus selalu berhadapan dengan kitab suci, itu selalu berbicara ini, musuh utama dari iman itu karena kita meminta tanda. Ahas itu mau membangun koalisi, dia berhadapan dengan kekuatan Babel yang datang mau menghancurkan atau menaklukkan Yerusalem. Maka Ahas mencari dukungan dia ke tempat lain. Disitulah Yesaya muncul di sana mengingatkan Ahas, kamu minta tanda dari surga atau dari dunia orang mati. Ahas bilang, enggak, saya enggak mau minta tanda dari Tuhan. Akhirnya Tuhan memberikan tanda, seorang perempuan akan mengandung. Kita seringkali minta tanda seperti Thomas. Kita tidak percaya, sebelum aku mencucukkan jariku pada bekas lukanya, aku sekali-kali tidak percaya. Tiba-tiba Yesus muncul, Thomas, silakan, ini lukaku, kamu masukkan jarimu. Thomas bilang apa? Thomas bilang, ya Tuhanku dan Allahku. Lalu Yesus bilang, karena melihat aku kamu percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Siapa mereka? Kita ini, orang-orang yang tidak pernah ketemu Yesus, ketemunya dalam tanda Ekaristi, tubuh dan darahnya kita rayakan. Kita tidak pernah lihat Yesus, tapi kita percaya. Generasi ini adalah generasi orang-orang yang berdosa, kata Yesus. Karena apa? Karena mereka minta tanda. Kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Itu kata-kata Yesus. Kita cenderung, generasi kita generasi yang malas membaca, kita lebih banyak nonton. Berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk menonton. Saya dari semangat menulis buku, Bapak Uskup bilang, kalau kamu menulis buku nanti siapa yang mau baca? Orang sekarang tidak ada yang mau baca. Saya kehilangan iman untuk menulis buku, saya tidak jadi tulis buku, malas saya langsung. Nah, saya pikir betul juga kata Uskup, capek-capek nulis, siapa yang mau baca? Orang sini itu kasih 1 menit aja saya kasih iklan Pelasari, dapat 1,2 M. Sekarang saya lagi cari-cari cara nih bagaimana bikin video di belakang ini, belum ketemu ide ya. Suatu ketika habis ini dapat ide, bisa bikin sehingga uangnya langsung naik ya. Kita tidak tahu. Kalau cuman kasih proposal tuh orang males baca. Proposalnya Pak Don untuk Natal bersama nih, saya tidak tahu siapa yang akan baca, tapi ya supaya gagah lah ada proposal begitu ya. Kita tidak tahu. Tuhan memberkati kita.